Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori belajar dan pembelajaran, khususnya teori behavioristik dan penerapannya. Dan nanti disertai dengan pendapat-pendapat para pakar, pendiri, atau pengusung teori behavioristik. Yang pertama, kita akan membahas tentang belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Nah, stimulus ini adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, stimulus ini bisa berupa materi, kemudian strategi, pengkondisian, media, dan lain-lain. Sedangkan respon adalah reaksi siswa, bisa berupa perubahan prestasi, perilaku, dan lain-lain. Nah, siswa dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Artinya dalam teori behavioristik ini kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku, perubahan perilaku yang bisa dilihat, diamati, dan terukur. Stimulus dan respon keduanya ini harus dapat diamati dan diukur. Ini kata kuncinya adalah diamati dan diukur. Kemudian teori behavioristik itu menyimpulkan perilaku manusia itu bisa dibentuk menjadi baik atau buruk oleh lingkungannya. Nah, di antara tokohnya adalah Thorndike. Ini penggagas teori behavioristik, ya. Teori belajar Thorndike disebut teori koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Nah, ini bisa diamati dari skema atau gambar yang saya sajikan di bawah ini. Nah, ini stimulus yang diberikan, kemudian diproses kepada respon. Koneksi-koneksi di antara komponen ini disebut teori koneksionisme. Nah, di dalam proses dan respon ini ada penguatan yang diberikan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Ketika stimulus yang diberikan kepada respon ditanggapi dengan positif atau artinya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi stimulus, maka diberikan penguatan positif. Penguatan positif ini dalam bahasa sederhananya adalah motivasi, kemudian hadiah, dan lain-lain yang bersifat positif. Begitu sebaliknya, ketika respon ini menanggapi stimulus yang negatif, maka diberikan penguatan negatif. Nah, interaksi di antara semuanya ini disebut teori koneksionisme. Nah, teori Thorndike ini juga disebut teori trial and error. Ini berdasarkan hasil penelitian yang dia lakukan kepada beberapa kucing, dikurung di dalam kotak, kemudian diberikan beberapa modifikasi kotak. Di situ ada salah satu pengukit supaya pintu ini bisa dibuka. Nah, ketika kucing dikurung beberapa waktu di dalam kotak itu, maka dia akan bergerak secara acak, berdiri, kemudian ke pojok, ke samping, ke atas, dan ke bawah. Dan secara tidak sengaja kucing itu menginjak pedal atau pengkait di situ, sehingga pintu yang sudah dimodifikasi itu akan terbuka. Nah, maka selanjutnya kucing itu ketika ingin keluar, maka secara otomatis akan menginjak pedal itu. Nah, itu sebenarnya proses belajar trial and error. Dia bergerak secara acak yang tidak menginjak pedal, maka dikatakan error. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Ketika
menginjak pedal kemudian pintu akan terbuka, maka dia akan paham dengan cara itu maka pintu akan terbuka. Maka selanjutnya dia akan menginjak pedal untuk membuka pintu itu tanpa bergerak secara acak lagi. Nah, ini adalah teori Thorndike yang paling terkenal, trial and error, juga bisa diterapkan di dunia pendidikan. Maka anak biasanya diberikan tugas untuk mencoba lagi, salah coba lagi seperti itu. Ketika menemukan hal yang sudah benar, maka dia akan melakukan hal yang benar itu berulang kali. Nah, beberapa temuan atau hukum pokok yang ditemukan oleh Thorndike diantaranya adalah hukum latihan. Hukum latihan ini menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan, dan sebaliknya akan menjadi lemah jika tidak digunakan. Nah, artinya di dalam pembelajaran pun juga seperti itu. Dia misalnya salah satu siswa sudah bisa memahami atau menghafal salah satu tujuan pendidikan atau materi pembelajaran. Nah, ketika itu tidak dilatih berulang kali, maka respon yang didapat akan semakin lemah dan lama-lama akan semakin hilang atau lupa. Karena itu timbullah hukum latihan. Nah, hukum yang kedua adalah hukum akibat. Dikatakan suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak puas atau tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Nah, ini berasal dari penelitian Thorndike terhadap kucing tadi. Nah, ketika diberikan sebuah makanan di depan pintu, maka dia akan mengulang hal itu ketika dia lapar. Nah, kemudian ini diaplikasikan di dalam dunia pendidikan pun. Artinya hukum akibat ini misalnya ketika anak diberikan hadiah itu menimbulkan rasa puas, rasa senang, maka dia akan mengulangi hal itu karena mendapatkan rasa senang tadi karena hadiah. Nah, kalau sebaliknya ketika tidak senang maka dia cenderung tidak mengulangi hal itu. Hukum yang ketiga adalah hukum kesiapan. Menurut Thorndike, proses belajar akan berhasil dengan baik jika siswa memiliki kesiapan. Nah, kesiapan ini baik kesiapan mental, kesiapan materi, maupun kesiapan mengkontekstualisasikan materi yang ingin dipelajari. Oleh karena itu, menurut Thorndike dalam pembelajaran pun itu harus adanya apersepsi. Ketika sebelum pembelajaran dimulai, adanya kesiapan. Ada ice breaking untuk memfokuskan konsentrasi siswa misalnya. Kemudian apersepsi untuk mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Itu sebenarnya tujuannya untuk memaksimalkan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini tokoh pertama yaitu Thorndike. Yang kedua, tokoh penggagas teori behavioristik yang kedua adalah Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Perbedaannya dengan Thorndike adalah pemaknaan stimulus dan respon. Menurut Watson, hanya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, kalau menurut Thorndike tadi tidak diberi batasan. Kalau menurut Watson diberi batasan stimulus yang hanya dapat diamati dan diukur. Menurutnya, perubahan yang tidak dapat diamati, ya, seperti mental itu tingkat kecerdasan, kemudian kondisi otak, ya. Tapi yang tidak bisa diamati menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. Jadi
meskipun anak itu melakukan proses belajar, kemudian di antara anak itu ada yang paham, ada yang tidak, tapi ketika pemahaman itu tidak bisa diukur, maka menurut Watson itu masih belum dikatakan belajar. Jadi ukurannya adalah perubahan perilakunya, perubahan tingkah lakunya. Oleh karena itu harus ada instrumen observasi untuk mengamati perubahan perilaku itu. Kemudian manusia sebagai produk dari lingkungan. Organisme atau manusia itu disebut netral, pasif, dan reaktif terhadap stimulus di sekitar lingkungannya. Netral, pasif, dan reaktif. Jadi menurut Watson manusia itu pasif, hanya menerima stimulus dari lingkungannya. Bagaimana lingkungannya memberikan stimulus? Ya seperti itulah akhirnya manusia itu diproduk menjadi apa, tergantung lingkungan pemberi stimulus. Nah, syarat proses belajar dalam proses hubungan stimulus dan respon itu ada beberapa. Yang pertama, dorongan diri. Dorongan diri itu dari diri siswa sendiri, ingin belajar atau tidak, kemudian tingkat motivasi belajarnya itu juga mempengaruhi. Ada siswa yang belajarnya karena terpaksa, memang karena keinginan dirinya ingin belajar untuk mengetahui segala sesuatunya yang ingin dia pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur stimulus. Ini adalah yang diberikan oleh guru. Kemudian respons. Ini adalah yang diterima oleh para siswa. Dan yang selanjutnya adalah penguatan. Nah, penguatan ini bisa penguatan positif maupun penguatan negatif. Menurut Watson, introspeksi diri merupakan pendekatan yang tak berguna karena tidak bisa diamati dan diukur. Jadi karena Watson ini adalah penggagas yang psikolog murni, ya, sama seperti ilmu fisika, kimia, dan sejenisnya. Jadi semuanya harus bisa terukur, termasuk introspeksi diri itu sebuah pendekatan yang tak berguna menurut Watson karena tidak bisa diukur. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Watson yang dilakukan terhadap bayi yang awalnya dia diberikan atau dilihatkan tikus putih, dia tidak takut, malah tertawa. Artinya bayi itu tidak merasa takut ketika dilihatkan tikus putih. Nah, maka diberikan modifikasi atau perubahan kondisi, tikus putih di belakangnya diberikan bunyi yang keras, yaitu besi yang dipukul. Maka bayi itu akan menangis. Jadi ketika dilihatkan tikus putih saja, bayi tidak menangis awalnya. Kemudian dilakukan modifikasi kondisi, tikus putih ditambah dengan besi yang dipukul keras, maka bayi itu menangis. Nah, kondisi yang selanjutnya, bayi itu menjeneralkan ketika dilihatkan tikus putih setelah dilakukan modifikasi kondisi, maka bayi itu akan menangis. Nah, yang awalnya tadi tidak menangis karena diberikan pukulan besi, yang selanjutnya bayi hanya dilihatkan tikus putih saja langsung menangis. Nah, ini adalah pengaruh dari lingkungan yang dimodifikasi. Nah, tokoh yang selanjutnya adalah Guthrie. Menurut Guthrie atau menurut teori Guthrie, ya, adalah salah satu penemu teori contagious conditioning, artinya pembiasaan asosiasi dekat. Menurutnya hubungan antara stimulus dan respon hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar bersifat lebih tetap. Jadi pandangan-pandangan yang sebelumnya itu dilengkapi oleh Guthrie bahwa stimulus dan respon ini hanya sementara. Sekarang mungkin siswa memahami, maka
Jika itu tidak diulangi, dia akan mudah lupa. Oleh karena itu harus sering diberikan stimulus yang konsisten supaya lebih tetap dan lebih permanen. Gatri juga percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Menurut Gatri, hukuman ini lebih penting daripada hadiah. Tapi pendapat ini nanti akan ditolak oleh Skinner, yang tokoh behavioristik yang paling populer. Nah, kemudian cara kerja teori ini tidak lepas dari beberapa aspek, yaitu lupa, hukuman, dorongan, niat, dan transfer training. Jadi lupa itu ketika stimulus tidak diberikan secara konsisten, maka respon akan bersifat sementara, maka cepat lupa. Kemudian hukuman ini merupakan aspek penting menurut Gatri. Dalam sebuah pembelajaran harus ada yang namanya hukuman. Kemudian dorongan dan niat. Ini keinginan dari siswa sendiri untuk belajar, kemudian niat, dan transfer training. Transfer training itu tadi itu sama dengan stimulus yang diulang atau latihan terus menerus. 3 metode untuk mengubah tingkah laku menurut Gatri. Yang pertama, metode ambang. Metode ambang itu mencari pemicu perilaku buruk dan memberikan respon lain. Nah, misalnya di kelas itu ada beberapa siswa yang duduk di belakang itu ramai misalnya. Perilaku siswa ramai itu pertama, sang guru mencari pemicu perilaku buruk itu. Kenapa? Setelah dianalisis, diidentifikasi, mencari pemicu perilaku ramai itu, maka diberikan respon lain. Kalau duduk di belakang maka ramai, maka diberikan respon lain. Misalnya tempat duduknya dipindah ke depan, atau dia duduk bersama teman yang baru, dan seterusnya. Jadi beberapa respon-respon yang diberikan, bagaimana perubahan perilakunya. Kemudian metode kelelahan. Ini adalah reaksi yang buruk itu dibiarkan saja atau ditambah sampai pelakunya merasa bosan. Kemudian misalnya mencoret-coret buku, itu sebuah kesalahan. Misalnya kita anggap sebuah kesalahan mencoret-coret buku yang tak berguna. Supaya siswa berhenti, metode yang kedua ini adalah membiarkan saja atau ditambah supaya dia sampai bosan. Misalnya mencoret buku, maka diberikan buku yang sangat tebal, silakan coret sepuasnya sampai dia bosan, maka dia akan berhenti. Atau taktik lain, misalnya membuat tulisan, saya bersalah, saya mohon maaf, tidak mengulanginya lagi. Misalnya seperti itu, menulis seperti itu satu buku sampai dia bosan, maka dia akan berhenti. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah metode reaksi berlawanan. Ini maksudnya menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan secara terus-menerus. Nah, misalnya siswa yang lupa setiap hari disuruh sholat zuhur misalnya, kemudian guru menasihati, segera sholat zuhur. Kemudian siswa tidak menganggap itu sebagai stimulus, maka karena siswa berlawanan dengan stimulus yang diberikan, guru memberikan stimulus itu berulang kali, mengingatkan setiap hari, setiap saat, maka dia akan lama-lama akan berubah, akan menanggapi positif stimulus yang diberikan. Metode reaksi berlawanan. Gatri ini meneliti beberapa kucing yang diberikan makanan di luar kotak itu. Kalau Gatri itu meneliti kucing yang diberikan pizza ditaruh di luar kotak, kemudian di dalam kotak itu ada tombol atau pemicu yang secara tidak sengaja ketika itu tersenggol maka terbuka.
dia berusaha sekuat mungkin keluar karena di luarnya ada makanan. Jadi begini, kenapa Gatri itu menganggap hukuman itu penting, karena dia menganggap kucing ini yang ditaruh di dalam kotak, ketika kondisi lapar, maka dia akan berusaha sekuat mungkin untuk membuka pintu dengan berbagai macam cara, sehingga dia akan menemukan salah satu cara yang benar untuk membuka pintu itu. Nah, kemudian tokoh yang terakhir adalah Skinner. Ini adalah tokoh yang paling populer dan teori-teorinya banyak diadopsi dalam dunia pendidikan saat ini. Menurut Skinner, hubungan stimulus dan respon itu bisa terjadi melalui interaksi di dalam lingkungannya yang akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Kata kuncinya adalah interaksi di dalam lingkungannya, tidak hanya sekedar stimulus dan respon saja yang seperti disampaikan oleh para pakar sebelumnya. Jadi ada guru, ada siswa, tapi tidak ada lingkungan yang mendukung, maka ya perubahan perilaku itu akan terhambat. Nah, hukum yang dia temukan ada dua hukum, operant condition. Jika suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguat atau reinforcement, maka tingkah laku tersebut akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat dalam conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Jadi ketika siswa hanya dinasihati saja tanpa adanya penguatan itu bisa motivasi, hadiah dan lain-lain, itu lama-lama akan menurun semangatnya, kemudian tingkah lakunya juga akan menurun, lama-lama akan mengabaikan, bahkan musnah atau hilang. Menurutnya, hadiah itu lebih dipentingkan daripada hukuman. Reward itu lebih penting daripada punishment. Ini ya berbeda pendapat dengan Gatri tadi yang mementingkan hukuman ketimbang hadiah. Nah, teori Skinner ini sampai sekarang digunakan misalnya di dalam beberapa program-program pembelajaran, kemudian pelatihan, termasuk diklat yang dilakukan oleh para guru. Itu sebenarnya secara tidak langsung menerapkan teori Skinner. Karena program-program pembelajaran yang menerapkan teori Skinner itu menghubungkan stimulus dan respon serta mementingkan faktor-faktor penguat. Adanya harapan di dalam proses pembelajaran itu. Misalnya program pelatihan yang dilakukan oleh guru akan mendapatkan sertifikat itu akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, sertifikat yang digunakan untuk kenaikan pangkat itu disebut penguat positif, sehingga para peserta akan mengikuti proses pembelajaran itu. Misalnya juga termasuk salah satu program PPG misalnya untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan TPP itu harus melalui proses pembelajaran atau diklat yang disebut PPG. Nah, penguatnya apa? Mendapat sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru tadi itu. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan teori Skinner. Nah, Skinner itu penelitiannya menggunakan kotak tikus. Kotak dimodifikasi sedemikian rupa, ada tombol, ada lampu dan seterusnya. Kemudian diberi penguat berupa makanan. Diberi makanan tikus, kemudian tikus akan berjalan secara acak, loncat, kemudian lari, mencakar-cakar tembok dan lain-lain. Maka suatu ketika tikus ini memencet tombol putih, maka makanan akan jatuh ke bawahnya. Nah, dia akan mengulangi hal itu, langsung memencet tombol ini ketika ada penguatnya berupa makanan. Begitu juga diterapkan di dunia pendidikan. Maka siswa atau peserta didik
akan semangat dalam belajar ketika ada penguat yang diharapkan. Nah, secara umum teori behavioristik ini memiliki banyak kelemahan. Teori behavioristik tidak bisa menjawab persoalan pendidikan yang lebih kompleks. Karena ini memang teori yang paling awal, jadi ketika dikaitkan dengan persoalan pendidikan di masa kini, maka teori ini tidak bisa menjawab. Misalnya, siswa yang diberikan hadiah berupa uang berkali-kali atas prestasi yang diraihnya, namun dia akhirnya tidak semangat untuk meraih prestasi apabila jumlah uangnya sama atau bahkan lebih kecil yang diberikan. Jadi awalnya siswa diberikan hadiah berupa uang, dia semangat, prestasinya naik. Besok diberikan uang lagi, uang yang sama jumlahnya, mungkin masih naik, tapi bisa sekian kali diberikan uang yang sama, dia tidak akan semangat dalam mencapai prestasi itu karena uangnya sama atau bahkan lebih kecil. Nah, ini teori behavioristik tidak bisa menjawab akan hal ini. Juga hal-hal lain yang bersifat abstrak yang tidak bisa diukur. Ya, misalnya semangat siswa belajar itu ada yang karena nilai, karena hadiah, itu bisa diukur. Tapi ada siswa yang belajar memang karena misalnya di pesantren, misalnya alat barokah dan lain-lain, itu tidak bisa diukur. Maka teori behavioristik ini tidak bisa menjawab hal itu. Yang kedua, kurang dapat menjelaskan variasi tingkat emosi setiap siswa. Karena emosi ini juga tidak bisa diukur. Ada dua siswa yang prestasinya mungkin sama, kemampuannya sama, skillnya sama, tapi variasi kedua siswa ini, variasi emosinya tidak sama. Nah, ini behavioristik tidak bisa mengukur juga, tidak bisa menjawab juga. Nah, yang ketiga, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear atau searah, konvergen, kurang kreatif, dan kurang produktif. Karena semuanya diatur oleh guru, kamu mempelajari ini harus sesuai dengan ketentuan ini, jadi siswa akhirnya kurang kreatif, kurang inovatif, dan kurang produktif. Yang selanjutnya, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, ini maksudnya berpusat pada guru itu dalam aspek sumber belajar atau informasi atau pesan-pesan pembelajaran itu, bukan harus dipahami berpusat pada guru ini dalam segala aspeknya. Karena di bawah ini saya berikan catatan, yang bukan kelemahan guru sebagai pusat itu dalam aspek hubungan emosi. Ketika hubungan emosi ini dirubah, siswa akhirnya tidak menghormati guru, tidak taktim pada guru karena dianggap guru sudah bukan sebagai pusat. Akhirnya seperti saat ini banyak siswa yang lama pada guru karena teori behavioristik ini saat ini sudah hampir dihapus. Guru bukan dianggap sebagai pusat. Boleh guru bukan sebagai pusat, tapi dalam aspek sumber belajar, karena siswa bisa mencari di referensi lain selain guru. Tapi dalam aspek hubungan emosi, guru sebagai pusat ini harus tetap dijaga, harus tetap dipertahankan. Yang selanjutnya adalah orientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur saja. Maka seluruhnya ini dalam aspek penilaian, misalnya teori behavioristik ini hanya berpatok pada hal-hal yang bisa diukur, ya, diangkakan, bisa diamati, bisa di prosentase, hanya hal-hal itu. Perilaku yang abstrak yang tidak bisa diukur tidak menjadi bagian dari teori behavioristik ini. Yang selanjutnya adalah murid hanya mendengarkan penjelasan guru, menghafalkan apa yang didengar, dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Memang dulu ketika sistem pendidikan kita menerapkan teori behavioristik, model pembelajarannya seperti ini. Siswa monoton, diam, dianggap sebagai kelas yang kosong,
kemudian dijelaskan semua isi materi dari guru ya. Suruh menghafalkan, mendengarkan, menghafalkan, hanya sebatas itu saja. Jadi tidak bisa kreatif mencari materi kemana, mengembangkan materi seperti apa, tidak. Nah, penerapan teori behavioristik ini yang positif bisa diambil sampai sekarang. Misalnya pemberian tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. Tes itu tujuannya tadi itu untuk mengukur dan mengamati perilaku atau tingkah laku dari hasil stimulus yang diberikan. Yang kedua, perlu adanya proses pengulangan materi atau latihan atau pembiasaan tadi itu. Ini adalah produk dari behavioristik. Mengulang stimulus supaya respon lebih permanen dan akan tetap. Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap prestasi baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap perilaku siswa yang tidak baik juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat. Yang terakhir adalah pembelajaran akan berjalan dengan efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan, baik kesiapan mental, kesiapan menerima materi, pemberian apersepsi sebelum melakukan proses pembelajaran menjadi hal yang sangat penting. Oke, cukup itu saja terkait dengan teori behavioristik dan penerapannya. Mohon maaf apabila ada kata dan sajian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.